ancaman kehancuran peradaban Islam yang wajib diwaspadai umat. Bayangkan sebuah peradaban yang dulu menerangi dunia, peradaban yang mengangkat manusia dari kegelapan menuju cahaya, peradaban yang lahir dari wahyu langit, bukan dari ambisi dunia. Peradaban itu, Islam, pernah memimpin ilmu, teknologi, akhlak, keadilan, dan peradaban manusia, namun sejarah membuktikan peradaban tidak runtuh karena musuh eksternal terlebih dahulu, tapi karena kerusakan dari dalam hati umatnya. Allah telah mengingatkan kita sejak 14 abad lalu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Hari ini, kita melihat tanda-tandanya, dan inilah ancaman terbesar yang umat Islam harus waspadai, agar peradaban ini tidak jatuh untuk kedua kalinya. Satu, menjauhnya umat dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika umat meninggalkan wahyu, maka Allah akan meninggalkan mereka dari pertolongannya. Rasulullah SAW berkata, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik. Imam Malik rahimahullah berkata, "Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik generasi awalnya." Ketika Al-Quran hanya jadi pajangan, bukan pedoman. Ketika sunnah hanya jadi syiar, bukan jalan hidup, maka roh peradaban pun padam. Dua, hilangnya ulama, merajalelanya kebodohan. Umat tanpa ulama bagaikan tubuh tanpa ruh. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, walakin yaqbidul ulama'a." Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dada manusia, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Ibn Baz rahimahullah berkata, kematian para ulama adalah musibah terbesar bagi umat. Dan ketika ulama wafat, siapa yang mengisi? Tokoh populer, influencer, content creator, yang tak memahami akidah dan manhaj. Inilah awal kehancuran. 3, perpecahan umat dan fanatisme buta. Peradaban Islam jatuh karena berpecah dari dalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Jangan berselisih, nanti kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Rasulullah SAW memperingatkan, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqatan." Hadis riwayat Abu Dawud. Bukan perbedaan yang merusak, tapi fanatisme kepada kelompok tokoh dan hawa nafsu. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, agama ini dibangun di atas ittiba, bukan taklid dan fanatisme. 4, kerusakan akhlak dan dekadensi moral. Peradaban hancur ketika akhlaknya runtuh. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Khaldun menulis dalam muqaddimah, kerusakan moral adalah awal keruntuhan negara dan peradaban. Ketika dosa dianggap hiburan, maksiat dijadikan kebebasan, aurat jadi konsumsi publik, zina dianggap gaya hidup, tontonan merusak lebih dominan dari tuntunan, maka kemuliaan itu sirna. Dan 5, serangan pemikiran, ideologi, dan budaya. Musuh tidak perlu menembakkan peluru untuk menghancurkan umat, cukup mengganti pikiran dan keyakinannya. Allah memperingatkan, "Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18. Ideologi sekularisme, feminisme ekstrem, ateisme, liberalisme, syubhat modern, semua menyusup melalui film, musik, kurikulum, internet, media sosial. Syekh Al-Albani berkata, musuh-musuh Islam tidak bisa menghapus Al-Quran dari mushaf, maka mereka berusaha menghapusnya dari dada generasi muda. Inilah perang tanpa suara, perang yang paling halus, tapi paling mematikan.
Ideologi sekularisme, feminisme ekstrem, ateisme, liberalisme, syubhat modern, semua menyusup melalui film, musik, kurikulum, internet, media sosial. Syaikh Al-Albani berkata, musuh-musuh Islam tidak bisa menghapus Al-Quran dari mushaf, maka mereka berusaha menghapusnya dari dada generasi muda. Inilah perang tanpa suara, perang yang paling halus, tapi paling mematikan. Luar 6, lemahnya ekonomi umat dan ketergantungan. Kelemahan ekonomi adalah pintu penjajahan modern. Allah memerintahkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan semampu kalian. Quran Surah Al-Anfal, ayat 60. Kekuatan di sini bukan hanya militer, tapi juga ekonomi, teknologi, pengetahuan, inovasi, dan kemandirian. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, kelemahan ekonomi umat membuat musuh berani mengatur dan menekan mereka. 7. Ketidakadilan, korupsi, dan hilangnya amanah. Rasulullah SAW memberi peringatan yang mengguncangkan, "Idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ata." Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Ketika pemimpin korup, ketika masyarakat tidak jujur, ketika kebenaran dijual demi keuntungan, maka kehancuran itu tinggal menunggu waktu. 8. Lalai dari ibadah dan dekatnya. Hati dengan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umam." Qalu, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Qala, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Kelemahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika umat lebih sibuk dengan dunia, lebih bangga dengan harta dan gaya hidup, lebih cinta hiburan dari ibadah, maka ia akan menjadi umat yang tak ditakuti musuh dan tak dihormati langit. Wahai umat Muhammad, yang di kita adalah umat yang Allah muliakan dengan wahyu, umat yang ditinggikan dengan tauhid, umat yang ditakdirkan menjadi saksi atas manusia. Namun ingatlah, kemuliaan itu tidak diwariskan. Kemuliaan itu harus diperjuangkan. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian semuanya pada tali Allah, dan janganlah berpecah belah. Quran Surah Ali Imran, ayat 103. Kembalilah kepada Al-Quran, hidupkan sunnah, ikuti manhaj salaf, hidupkan ilmu, tegakkan akhlak, perkuat persatuan, bangun ekonomi umat, jauhi maksiat, hidupkan ibadah, karena peradaban Islam tidak akan runtuh selama umat menjaga iman. Dan selagi masih ada Al-Quran di dada para hamba, selagi masih ada sujud di malam hari, selagi masih ada dakwah yang menyeru kepada tauhid. Semoga Allah mengembalikan kemuliaan umat ini. Semoga kita menjadi bagian dari kebangkitannya, bukan penyebab kejatuhannya. Allahumma aslih ahwal al-muslimin, waridna ila dinika raddan jamilan, warfa' rayat al-haqq wa tauhidi fi kulli makan.